Shalom anak-anak muda. Shalom. Haleluya. Kita bangun bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bukti kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena Tuhan. Untuk itu siapkan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semoga teman-teman bangkit berdiri. Haleluya. Dengan apa kan kami balas kebaikan Tuhan? Selain kami datang memuji, selain kami datang menyembah-Mu.
bersyukur. Ajarkan kami untuk bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang luar biasa. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Yes. Benar Tuhan. Tidak ada yang bisa balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau datang bersyukur kepada-Mu. Sekali lagi anak-anak kepada Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagiku. Berikan sorak-sorak bagiku. Haleluya. Oh Yesus. Dengan kasih Kristus, tak kira buat kita dalam doa untuk membuka ibadah kita di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau terlalu baik bagi kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pada sore hari ini. Bukan karena hasil usaha kami, tapi semua adalah pemberian Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pereda pada sore hari ini. Dari awal sampai akhir biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami. Kuasa Roh Kudus memulihkan kami pada sore hari ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan berdiri melayan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan anak-anak muda? Amin. Amin. Berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan syukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
bersama Tuhan. Amin. 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 Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami. Haleluya. Katakan firman-Mu. Firman Tuhan, bagiku, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu, setiap hari, menantikan dari kekuatan baru. Firman Tuhan, bagi kakiku, janjimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu, setiap hari, menantikan dari kekuatan baru. Bersama Yesus. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, tapi baru yaitu menopang bukan aman di dalam Tuhan. Firman Tuhan, bagi kakiku, janjimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu, setiap hari, menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, tapi baru yaitu menopang bukan aman di dalam bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, tapi waktu jadi menopang bukan aman di dalam Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam Tuhan. Aman bersama-Mu. Di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, yes. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Namanya, tadi saya tanya, siap memuji Tuhan, siap. Tapi yang lain masih, ku kan terbang. Saya minta teman-teman semua rentangkan tangan begini. Mau terbang bersama Tuhan toh? Ku kan terbang. Katakan terbang bersama Tuhan. Yes. Kemuliaan bagi firman Tuhan. Semuanya tangan begini. Yaitu menopang Sekali lagi. bukan aman di dalam Tuhan. Bukan terbang. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, bagi madu
kita akan memberi buat Tuhan. Siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kakak Stella berdoa untuk kita memberikan persembahan. Satu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Telah menyertai kami Tuhan. Dari awal Tuhan sampai kami akan memberi Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan berkati. Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak ibadahmu. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak ibadahmu. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Pujikan Yesusku. Menari. Kami rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak Kami puji. Sekali lagi kami puji Tuhan. Oh, ku sembah dan ku muliakan. Pujikan hanya Gusti. Oh, menari. Terimalah
memberkati setiap persembahan yang diberikan. Biarlah Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda bagi yang memberi maupun yang tidak memberi. Untuk itu siapkan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh sampai kepada kami Bapa. Biarlah firman yang disampaikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami siap. Siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu tolong hidupku. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang lain. Tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
Terima kasih Yesus. Hidup kami dalam kuasa-Mu, jiwa kami rindu firman-Mu. Kami hidup oleh firman-Mu, kami diteguhkan firman-Mu. Firman-Mu hidup, firman-Mu kekuatan. Bentuk kami yang muda ini jadi alat-Mu, jadi alat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap. Segala pikiran kami hari ini kami ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Hati kami siap untuk merenungkan firman-Mu, mengisi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Biarlah pikiran kami selaras dengan hati kami, supaya kebenaran Tuhan menjadi sempurna dalam gaya hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau adalah kekuatan pribadi yang sejati. Karena Engkau menang, kami juga menang di dalam Engkau ya Tuhan. Ibadah Pereda Jemaat Betani hari ini, PDP Kaiman hari ini. Tuhan, setiap hati kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tahu bahwa beban persoalan kami sudah terlepas. Karena kebenaran firman itu akan menyegarkan jiwa rohani kami. Untuk kami bertumbuh. Hidup kami tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi hidup kami ditentukan oleh setiap firman yang kami dengar. Kami hidup oleh firman Tuhan. Kami dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Allah itu adalah pedang yang bermata dua. Firman yang sanggup memisahkan segala sendi-sendi yang ada. Karena firman-Mu hidup, firman-Mu kuat, kami ada hari ini Tuhan. Berkati semua. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi firman-Mu yang 2000 tahun sampai hari ini tidak pernah berubah. Roh Kudus bersama dengan kami. Roh Kudus bersama dengan kami menerjemahkan firman ini. Tidak hanya mendengar, tapi kami juga mengimani dan terjadi dalam setiap kami. Karena setiap firman yang keluar, ada pertobatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang terjadi. Karena Yesus yang hidup atas kami. Dalam nama Yesus, sucikan pendengaran kami, mata hati kami. Kami yang muda ini, kami mau belajar taat. Demikianmu firman Tuhan tadi pagi telah meneguhkan kami. Sebagaimana Salomo diberikan untuk ada di dalam Tuhan, begitu kami hari ini untuk ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, musik saya bisa ajak kita satu pujian kah? Satu pujian Yesusku luar biasa. Kita yang duduk, kita berdiri. Ya. Yesusku luar biasa. Jadi gaya kita energik. Kalau anak muda pasti beda dengan orang tua. Ya. Anak muda punya ekspresi. Kalau dia bisa melompat. Hari ini kalau bupati atau gubernur datang ke dia, iya ya, otomatis dia akan bersukacita dan berkata, adik nama siapa? Sina. Sina, ini uangmu 20 juta dari Pak Bupati. Pasti dia langsung, haleluya, hari ini saya dapat 20 juta. Tuhan ini dia menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Kita datang sudah wajib kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yesusku luar biasa sambil kita melompat dan memuji memuliakan nama Tuhan. Semua tahu lagu ini ya? Tahu.
Yesus ini luar biasa kan tidak? Amin. Luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya, pasti adik-adik akan berkata, kakak di depan ini, bapak di depan. Ya, pasti belum tahu ya. Kalau kakak Icat dan hambanya, ya bisa berapa kali kita ketemu dalam kegiatan-kegiatan gereja. Ya, saya nama depan Daniel, nama belakang Maniani. Jadi kalau digabung Daniel Maniani. Ya. Secara organisasi kami ada di GPDP di Manokwari, Klasis, dan ada di Jemaat Gereja Pantekosta Tanah Papua, Jemaat Getsemani, Remi. Ya. Gembalanya almarhum Bapak Maniani, dan sekarang diganti atau diwakili gembalanya Mama istri, Mama Rohani Ibu Herodia. Saya sebagai sekretaris jemaat. Secara organisasi kami sebagai pendeta pembantu yang ditunjuk dari Sinode untuk kami juga membantu pelayanan yang ada di jemaat kami. Secara organisasi juga sebagai sekretaris pemuda Klasis Manokwari. Saya punya hati ketika mau dalam kegiatan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Papua Barat, dan kami ada di sini bersama tim ada 5 orang. Saya bilang saya semua tempat sudah pergi, hanya ke Kaimana yang belum pergi. Artinya sudah kemana-mana tapi belum ke Kaimana. Ya, tapi hari ini waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ada di Kaimana, ya Icat, ya waktu kuliah ada di sana. Ya kakaknya juga ya ada di sana waktu itu, kami sama-sama pemuda, dan puji Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan disatukan. Saya gelisah ikut ya namanya PGGP, kita dari denominasi lain. Tapi hati saya harus ke kamar saya, artinya rumah saya GPDP. Ya hari ini ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Ya pemuda-pemudi adalah bagian daripada, kalau dong bilang tulang belakang, pundak. Jadi gereja ada di pundak kita. Menopang seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan, menopang Bapak Gembala, Mama Gembala, Majelis Jemaat, Wakil Gembala. Kita ada di sana. Firman Tuhan tadi pagi itu jelas. Kalau ibadah tadi pagi yang saksikan secara streaming dan yang hadir itu luar biasa. Titipan pesan sebagai nasihat dan juga sebagai kekuatan. Supaya jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, itu tentu banyak, ya kita belajar. Kita mulai mengenal, sebab itu pengenalan kita tidak bisa di luar daripada firman Tuhan. Karena pasti banyak hal yang kita keliru. Tapi Tuhan mau pengenalan dasar kita adalah pengenalan akan Kristus sejak masamu muda. Anak-anak tumbuh remaja menjadi pemuda yang luar biasa, menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Tentu rancangan dan rencana Tuhan pada masing-masing kita berbeda. Tapi rencana Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan sungguh luar biasa, dan masa depan yang Tuhan janjikan itu penuh dengan harapan. Baik, itu gambaran yang saya sampaikan sekaligus perkenalan diri. Ya, istri saya 1. Ya, sudah berkeluarga dan semua baik. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Ya, baik, kita sama-sama akan belajar dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius. Bagaimana Paulus memberikan gambaran kepada Timotius seorang muda supaya dia tetap ada di dalam Tuhan. Supaya dia menjalankan perintah Tuhan dari masa mudanya, dia tetap menjaga hidupnya ada di dalam Tuhan. 2 Timotius
Ya. Satu ayat saja. Ayatnya yang ke-22. Ya, kalau kita lihat sama-sama. Ya, yang ada Alkitab Android, ya silakan. Yang ada Alkitab ini bisa buka bersama-sama. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat? Ya, kita bangkit berdiri. Gaya anak muda itu, setelan bacanya itu lebih kencang sedikit. Iya ya. Kalau di sekolah, pasti ibu guru akan menilai yang baca yang terbaik. Ada tanda komanya, ada titiknya, itu nilai bahasa Indonesia 100. Ini untuk Tuhan itu juga kita harus baca sesuai dengan yang ada titik koma. Supaya kita dengar, mata baca, telinga dengar, hati simpan. Jangan mata baca, telinga tara dengar, baru hati tara simpan. Harus semua mata, telinga disimpan di hati. Oke, baik. Ini tentang seorang muda yang Paulus tuliskan buat Timotius. Ya. Ayat 22. Saya baca perikopnya ya. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ayat 22. 3. Sebab itulah jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sekali lagi, bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang, silakan duduk kembali. Damai dengan hati yang murni. Kita saling tengok kiri kanan. Kawan, ada damai. Itu hati yang murni. Jangan karena teman sana dia terkasih kembali uang persembahan tadi pagi jadi baku marah dengan yang di belakang sana. Aduh, saya uang kembali saya kasih dia 50.000 tukar baru dia dapat ke 20 isi pulsa data lagi. Ini anak-anak muda tidak bisa itu. Tapi Tuhan mau itu karena ada damai. Anak-anak muda ini ya kita seperti pohon yang tumbuh kemudian tidak bisa dibiarkan. Tapi pohon yang tumbuh itu tanahnya harus digemburkan. Kemudian rumput itu harus dibersihkan dari pohon. Sehingga pohon itu dia terus bertumbuh dan berbuah. Anak-anak muda kita masih dalam sebuah proses. Sebab itu firman Tuhan yang tadi siang tidak jauh berbeda dengan firman Tuhan sore hari ini. Amin. Supaya kita ada dalam sebuah pengenalan akan Tuhan. Yang Tuhan mau anak-anak muda, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nafsu ini bicara tentang keinginan. Anak-anak muda ini hari ini kalau mama kasih pulsa data, kasih uang beli pulsa data, apalagi hari ini belajar online. Iya toh? Mama tidak bisa, hari ini kasih pulsa data. Kalau hari ini tidak kasih, saya kasih pica piring pica. Saya tidak mau masak, saya tidak mau cuci baju. Artinya itu anak-anak muda. Mulai belajar, apalagi sudah SMP menganjak SMA. Itu sudah banyak ada di pinggir-pinggir kita sudah mulai dengan segala keingintahuan kita mulai belajar. Tapi di sini Paulus pesan kepada Timotius supaya jangan kita pakai nafsu anakmu muda. Keinginan yang kita miliki yang di luar dari firman ini kita mulai pakai sudah. Hari ini teman satu dia mulai jatuh dari motor. Hari ini tong kembali supaya tong kasih serang dia punya rumah sana. Tong kasih pica kaca. Padahal itu sesat. Tapi selaku anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Yang ada di dalam Tuhan itu harus apa? Pertama di situ dikatakan apa?
kejarlah keadilan. Jadi kita mulai belajar. Kita mulai taruh hidup kita karena firman Tuhan itu. Kita Mazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bicara orang itu tidak membedakan dia muda, dia tua, dia anak-anak. Orang itu mulai pribadi, person. Jadi kalau kita yang muda hari ini kita mulai belajar. Hari Minggu sudah datang, sore ibadah pemuda, kakak ketua pemuda sudah sampaikan. Ibadah pemuda jam 5 teng. Berarti kita semua sudah ada. Karena ketika ada di dalam Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, rohani kita bertumbuh. Yang tadi hal-hal yang jahat dari teman-teman, dari lingkungan, itu tidak akan mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Kita berdiri dengan teguh, kita tahu mana yang baik, karena firman itu hidup. Firman itu benar, dia adil. Jadi kita kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, firman bilang kita harus bersama-sama dengan teman-teman yang terus berseru kepada Tuhan. Hari ini anak-anak muda kalau mau bilang pi ibadah, saya free fire jadi sabar dulu. Tadi Bapak Pendeta bilang, Bapak Bambang ya, game belum selesai. Jadi kamu pergi sudah, nanti semua selesai baru saya pergi. Di pergi firman sudah selesai, rohani dia tidak dibentuk. Tapi kita yang dari awal hari ini kita datang, kita siap Tuhan ini saya masih muda, saya masih belajar yang penuh, yang patuh yang Tuhan mau berikan kepada saya. Sebab itu Tuhan bentuk saya. Supaya anak-anak muda kita tidak menggunakan tadi nafsu. Nafsu anak muda ini. Ini bicara tentang keinginan. Kita buka Galatia 5:19. Ini nafsu anak muda ada di sana. Salah seorang baca. Keinginan dunia yang Paulus katakan sama Timotius supaya jangan kau pakai cara ini. Ya. Salah seorang yang muda baca dengan suara yang gagah perkasa. Amin. Ya. Pemuda harus pemuda yang baca. Nanti sebentar pemudi baca satu lagi. Ya. Galatia 5:19. Ayo. Ya, yang sudah dapat bisa. Ya. Lanjut. Oh ya. Ya. Benar ya. Paulus pesan. Karena apa yang dibuat dahulu dikasih tahu sama Timotius. Hari ini firman Tuhan yang sama turun kepada pemuda hari ini di tempat ini. Supaya apa yang tadi Bapak Pendeta Bambang sampaikan tadi pagi. Dia mau supaya anak-anak muda hari ini berdiri sebagai tiang utama di depan gereja Betani. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nafsu dunia yang tadi itu ada tadi itu. Itu nafsu dunia. Semua keinginan yang di luar. Ya nanti pada akhirnya kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya ya. Ya ayat 19 katakan. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu perjabulan, kecemaran hawa nafsu. Itu nafsu yang tadi nafsu anakmu muda. Paulus dikasih tahu sama Timotius. Kau tidak boleh demikian. Hari ini. Firman Tuhan kita dengar pemuda Betani. GPDP Betani ya kayak mana. Tetap pada dalam Tuhan. Dikatakan penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ya, kedekian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu.
seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Amin. Jadi anak-anak muda ini rentan ada di dalam bagian ayat 19. Apalagi sudah emosi. Bapak Gembala kalau bicara lagi, wah Bapak Gembala kemarin melayani sudah 2 minggu kok tidak kasih uang. Jadi berhenti sudah. Saya mau pergi melayani tanpa lain. Tadi Bapak Gembala sudah, Bapak Pendeta bilang. Tapi nafsu kita yang kita bawa hari ini, kita berusaha meninggalkan. Sebab janji Tuhan ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ada melayani Tuhan, janji Tuhan itu pasti ada, amin. Janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah keliru untuk menepati janjinya. Apalagi anak-anak muda, ya apalagi tadi ya sekretaris sudah sampaikan ada beasiswa ya. Nanti keluar di Jawa, oh ini sudah, anak-anak muda dong mulai kopi. Selesai tong ke Jawa boleh. Ini ke sana ini ikut gaya balap, ikut gaya tren yang ada di sana. Pakai baju apa nih? Biasa di toko kalau warna-warna nih dong bilang istilahnya style apa nih? Saya lupa. Masuk di toko yang bermerek. Ya, anak muda mulai pakai keinginan. Apalagi sudah tidak ibadah lagi selesai. Di sini sudah tidak dengar firman. Apalagi pergi keluar. Itu lebih rusak. Tapi hari ini sebelum kau keluar, sebelum kau pergi, kau tetap pegang firman. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak kering daunnya. Apa saja. Dikatakan apa saja yang kau kehendaki. Yang kau kehendaki, yang kau minta. Kau akan menerimanya. Ada amin? Amin. Sebab itu kita hari ini sebagai anak-anak muda, kita berusaha supaya kita menanggalkan keinginan kita dari hidup lama. Kebiasaan-kebiasaan yang ada ya kalau macam kakak kita yang sudah tua, yang bukan tua. Kita yang bertumbuh semakin remaja dan nanti ke sana. Adik-adik yang baru bertumbuh, ini pesan. Supaya hal-hal yang ada, keinginan-keinginan yang ada ini, kita ganti dengan keinginan yang ada di dalam Tuhan. Ada amin. Yang tadi iri hati, pesta pora, apalagi kecemaran, itu kita tinggalkan. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan seperti ayat 22. Salah seorang pemudi baca. Ya. Galatia 5 ayat 22. Ini yang harus kita pakai supaya damai sejahtera itu tinggal. Supaya kita bersama dengan orang-orang yang memanggil Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ada amin? Ya, salah seorang pemudi, baca dengan suara yang luar biasa, supaya kita semua dengar. Ya. Ayat 22 sampai, ya. Ya, oke baik, kita baca. Salah seorang pemudi, ya. Ya. Ayat 23. Ya. Ada amin? Kita yang sekarang kita harus hidup. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada amin. Ayat 22 ini dia mengatakan supaya kita tetap berbuah. Kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kesetiaan. Paulus pesan kepada Timotius supaya mereka harus belajar hidup di dalam Tuhan. Amin. Tidak menggunakan keinginan mereka yang masih muda karena saya kuat jadi. Orang Biak bilang ayah ini, saya ini. Itu orang Biak bilang. Ya tertahu di kayak mana bahasa bilang saya ini apa. Ya ada
bahasa kayak mana ya. Ya itu namanya, beta nih boleh. Ya, saya ini boleh kuat, jadi kamu bikin apa? Kemarin tom baku pukul sudah. Itu anak-anak muda banyak. Siapa yang hari ini masih pakai kelakuan itu bertobat. Paulus bilang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya toh? Tapi kita yang hidup hari ini, Paulus kasih tahu sama Timotius supaya dia kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Karena di sana tidak ada hukum yang menentang hal-hal demikian. Tetap kejar kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tapi saya yakin bahwa pemuda DKI mana, Betani hari ini luar biasa karena selalu update-nya di live streaming. Kakak Ica selalu tampilkan kamu luar biasa. Ada latihan, ada penanaman sayur ya. Iya ya, ada bikin kebun ya. Ada futsal luar biasa. Anak-anak muda digiring supaya tidak terpengaruh dengan keinginan yang dari luar. Karena keinginan dari luar itu datangnya dari iblis. Dia pekerjaan apa? Membunuh, membinasakan. Iya ya. Kita lihat hidup kita, anak-anak muda hari ini yang masih melakukan hal-hal yang di luar, masih marah-marah orang tua, masih marah-marah majelis, sekretaris, ketua pemuda. Ketua kau tinggal suruh-suruh saya melayani, saya sudah capek. Iya toh, pasti ada apa? Ketua pemuda, hari ini saya stop melayani. Hari ini kau berhenti dengan cara-cara yang sah. Kau melayani Tuhan itu Tuhan perhitungkan. Tidak hari ini yang kau hidup ini secara fisikal, ini uang ada 2 juta nih, kau melayani 1 tahun. Tidak. Tuhan bilang tercatat semua di surga. Paulus bilang tidak ada hukum yang menahan hal itu. Supaya kau ada di sana. Baik. Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Ya. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi ini hari ini kita tetap ada di dalam persekutuan kaum muda Preda jemaat. Kita ada dalam ibadah-ibadah keluarga. Kita menopang, itu ibadah keluarga jadi orang tua dong saja. Tom pemuda nempi main bola dulu. Tom mau ikut acara-acara lain. Tapi begitu Bapak Gembala Susia, mama kan pergi ibadah. Iyo, saya ikut supaya saya pergi main gitar. Supaya saya bantu Bapak dong menyanyi. Itu yang Paulus kasih tahu buat Timotius harus terjadi dalam Timoti berkumpul dengan orang-orang yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini pada keluarga. Oh masih kan ya. Di organisasi itu kan hari Selasa dan Jumat ya. Rabu dan Jumat. Ya. Sekarang kita berlomba-lomba. Jadi kita aktif. Supaya jangan kita keluar daripada kebenaran. Kita ada di semua ibadah PW yang adik-adik yang pemudi. Mama mau pergi ibadah pernita jadi. Mama kan pergi saya tinggal. Mama bilang aku pergi supaya aku main gitar bantu mama gitu. Mama kamu kira saya nih sutua kah? Tapi tidak ada perbedaan. Saya sudah mama mari saya belajar. Karena di sana tuh kita dengar firman Tuhan. Rohani kita dewasakan. Kita mulai belajar mengenal Tuhan dengan baik. Ketika hari ini beasiswa di Jawa, di Malang, di Kalimantan, di Jogja, di Australia, kita pergi. Pengaruh dunia tidak memisahkan kita dari Kristus. Kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Orang mau bilang, kakak, satu slok ini ke situ kok. Tes dulu. Taramabo, cuma minum saja. Kau bilang, dalam nama Yesus, firman bilang di Galatia, tidak boleh ada kemabukan. Secara tidak langsung kita menjadi jalan pertobatan buat teman-teman kita. Jangan ketua pemuda jauh, Bapak Gembala jauh, Mama jauh, saya tes dulu. Itu salah. Tidak boleh. Paulus bilang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya toh? Betul. Jadi hari ini kita belajar supaya yang masih muda-muda mulai remaja, mulai belajar supaya hidup di dalam Tuhan. Ini dulu ya sekarang nih sekolah minggu mau pergi naik ojek. Dulu di Manokwari, kakak kita tinggal di Sanggeng.
Dulu Pantai Costa cuma satu, itu di gereja Osana Vanindi, masih GPDI. Itu masih usia 9 tahun jalan kaki. Pergi sekolah minggu tepat waktu, jam 7 tuh, jam setengah 7 sudah jalan kaki. Tiba pergi sekolah minggu, pulang juga jalan kaki, tiba di rumah setengah 10. Artinya dari situ pembentukan karakter rohani kita mulai dibentuk. Mulai dari remaja anak-anak, mulai ke remaja, mulai dari remaja ke pemuda, mulai masuk jadi anak-anak muda yang luar biasa, berkeluarga, menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa di dalam Tuhan. Tidak goncang. Ada amin. Semua sepakat? Kan aduh, kakak, kau bicara kau menikmati, salah gue menikmati siapa masa hidup di dunia ini do. Tidak boleh, itu setan ini yang ajar cuma sementara, semua ngengat dan karat makan, tidak ada faedah. Tapi pengenalan kita akan Kristus itu luar biasa. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Ya. Sekarang 1 Petrus 5 ayat 8. Sedikit lagi selesai. Ya, ini Hasan sudah berkomandang. Tapi firman Allah lebih dari kuat, lebih dari hidup. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini bagi anak-anak muda yang baru bertumbuh. Yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, kita belajar. Supaya hidup kita saling mengisi, saling menguatkan. Ya. Sudah dapat? Itu bicara apa di sana? Satu Petrus 5 ayat 8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya ya. Paulus tahu, dia kasih tahu sama Timotius. Supaya Timotius, kau jangan hidup ikut nafsu dunia. Karena di sana ada apa? Iblis. Iblis ini siap terkam siapa saja yang ada di pinggir. Begitu kau bilang, mama, kau sembahyang sudah. Sama masih mau main bola. Padahal terapi main bola. Ada pi jalan ke sana. Apalagi anak-anak teman dengan anak-anak Haibon lagi. Kau tes Haibon lagi sudah. Nanti mama pulang datang, kau pulang belajar main bola. Sudah mama. Padahal tidak tahu ada tarik Haibon. Itu berdosa kah tidak? Iblis ini disiap di mana tempat saja. Tapi justru itu dikatakan ibadah itu mengandung janji dalam segala hal. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Paulus ketau sama Timotius. Hari ini kasih tahu buat jemaat pemuda Bethani. Supaya ada dalam Tuhan. Supaya berakar di dalam Tuhan. Dibentuk di dalam Tuhan. Rohani kita kuat. Kita bertumbuh sebagai anak-anak muda yang luar biasa di Kaimana. Saya bangga karena ada dalam pertemuan interdenominasi gereja. Di sana saya katakan saya dari GPDP dulu. Waduh puji Tuhan. Itu Bapak Roh Romana orang tua kami. Anak-anaknya luar biasa. Saya bangga sekali. Tolong tepuk tangan buat Tuhan dulu. Semua dari denominasi yang ada katakan luar biasa. Bapak Roh Romana orang tua kami. Yang ada di sini baru kami bentuk gereja-gereja yang lain. Saya dalam hati Tuhan engkau baik. Itu adalah contoh-contoh rohani yang kita harus ikut sebagai anak-anak muda. Amin. Sebagai anak-anak muda. Kejar keadilan, kejar kesetiaan, kejar damai sejahtera. Saya lihat Bapak luar biasa. Ya, almarhumah ayah saya sudah tiada. Saya lihat orang tua, saya mengenang kembali orang tua. Tuhan, ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita mulai belajar. Anak-anak remaja belajar dari kakak-kakakmu. Kakak-kakak pemuda, kakak pendeta yang muda mereka sampaikan kita belajar. Kita ikut kakak siap. Yang masih remaja ikut lihat hamba-hamba Tuhan majelis. Gaya kita ada di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Itu cara-cara kita ambil. Supaya menjadi bekal. Di mana saja kita berada, itu menjadi kekuatan. Oh, orang tua kami, kakak kami sudah ajarkan kami. Lebih lagi daripada itu, firman Tuhan sudah memberi
Tahukan kepada kami. Ada amin? Amin. Sehingga tadi lawanmu iblis itu yang berdiri di pinggir-pinggir tidak bisa terkam. Karena yang kita lakukan Galatia 5:22. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada? Amin. Teman mau marah. Aduh, kau marah tapi firman bilang, kalau kau marah dari pagi sampai matahari terbenam, tak boleh. Iya toh? Tapi hari ini mau damai, kita damai sudah. Ada yang bilang, kawan tunda sahabat. Tunda sahabat sekali. Tapi hari ini pisang goreng satu, mau bagi dua. Kau bilang sapuan jadi pisang goreng sama makan sendiri. Tidak ada damai. Dalam hati dia bilang, kawan ku terabai sampai. Pulang tuh pasti sungguh. Tapi kita harus jadi pembawa pisang goreng satu jadi Petrus tuna bagi dua. Yohanes kau dapat 11, Petrus dapat 11. Supaya pulang, aduh kawan ini baik sampai. Iya toh, secara tidak langsung contoh kecil itu bawa damai. Apalagi hidup kita di dalam Tuhan. Dia langsung bilang, apalagi kalau dia ada dalam Tuhan, baru ini orang tuanya ada dalam golongan yang tukang mabok, iya toh, tukang marah-marah. Dia bilang, Petrus kau baik sampai. Saya ikut kau ke gereja ke ibadah. Iya toh, kita secara tidak langsung menjadi surat kiriman yang hidup. Kita menjadi contoh, menjadi teladan. Amin. Ya. Itulah Tuhan. Dia baik, dia luar biasa. Ayat yang terakhir. Mazmur 199 ayat 9. Kita ada di penghujung. Ya. Mazmur. Kalau ada yang sudah dapat, baca dengan suara nyari. Mazmur 199. Ya. Oh bukan. Ya, Mazmur 112, sorry. 112. Ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Ya, kita baca. Ya, ada yang sudah baca? Silakan. Ya. Baca saja. Amin. Ada amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ada amin. Ketika hidup kita melekat kepada Tuhan, Dia bilang rancangan masa depanmu penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Kalau hidup dalam Tuhan, ada yang bilang kawan, kau hidup luar biasa. Coba dulu saya bertobat dari awal kah? Sudah terlambat. Kalau dia masih hidup ya kau bertobat supaya kau kejar yang ada. Tapi Tuhan katakan di sini, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan itu adil. Tuhan itu berkuasa. Sebab itu Paulus katakan kepada Timotius, kau harus ada di dalam Tuhan. Kejar keadilan, kejar damai sejahtera. Hari ini firman Tuhan ada buat jemaat Betani, GPDP Preda. Hari ini hidupmu harus melekat kepada Tuhan. Jangan hidup menurut keinginan dunia ini, tapi hidup menurut keinginan firman itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Semuanya yang kau buat, pengenalan hidupmu harus ada dalam Tuhan. Ada amin. Supaya sampai anak cucu dan
Tidak sampai anak cucu, tapi dan selama-lamanya. Ada amin. Yang masih remaja mulai bertumbuh, berpegang pada firman Tuhan. Yang remaja ke pemuda tetap berpegang kepada pemuda, kepada Tuhan. Yang pemuda tetap melekat kepada Tuhan supaya kita berdiri. Majelis nusu tua, jadi kita yang pemuda ini pasti berdiri juga jadi majelis. Dia bilang, saya mau melayani Tuhan tapi saya tak ada talenta di situ. Tidak. Tadi firman bilang, kalau kita bergaul dengan orang jahat nanti kita jahat. Tapi kita belajar dengan kakak-kakak dong yang luar biasa di dalam gereja, dong training. Pasti kita juga tahu main musik. Sebab itu firman katakan, jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji itu apa? Pengenalan kita. Kita terkontrol di dalam Tuhan. Kita dibangun di dalam Tuhan. Karena berkat Tuhan itu untuk selama-lamanya. Saya contoh hari ini Bapak Gembala di tempat ini. Saya rasa Tuhan terima kasih. Begitu kami datang pertama kali. Semua hamba-hamba Tuhan. Saya bilang saya dari GPDP. Semua denominasi yang ada bilang itu orang tua kami. Kami mulai dari situ. Saya bilang Tuhan Engkau baik. Engkau izinkan kami bertemu dengan orang tua yang luar biasa. Orang tua rohani yang membangun kekuatan dalam hidup kami. Menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Yang remaja belajar buat kakak-kakak yang muda. Amin. Yang muda tetap belajar kepada pengenalan kita akan Tuhan. Majelis, jemaat, gembala terutama. Kita lihat sebuah contoh yang luar biasa. Kakak-kakak yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu mendatangkan keselamatan. Mendatangkan berkat. Mendatangkan kasih. Dan tidak hanya hidup di dunia ini. Tapi untuk selamanya kekal, kekal, dan kekal. Kita tepuk tangan buat Tuhan, firman Tuhan hari ini selesai. Terima kasih buat pengurus pemuda yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pemuda hari ini. Saya yakin percaya pemuda di jemaat ini terus dibangun oleh Tuhan. Dalam semua konsep-konsep pelayanan yang kami telah lihat, baik secara live streaming, terus ditingkatkan, terus dibangun. Karena itu orang-orang yang hidup mengenal Tuhan. Lebih hari lebih dekat, lebih hari lebih maju akan Tuhan. Ya, ada kepengurusan pemuda atau kita satu pujian penyembahan. Saya akan berdoa dan akan berikan kepada pemuda pengurus untuk mengatur yang sisa ya. Kami percaya kepadamu ya. Kita tahu lagu itu. Kami percaya. Firman-Mu jawaban yang pasti. Oh, tidak ada. Ada lagu yang disiapkan, silakan. Kita bangkit berdiri. Setelah saya berdoa, saya serahkan buat kepengurusan Preda di jemaat atau pelayan. Menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalam. Terima kasih Yesus. Jadi bukti kebesaran Hidup kami Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Mujizat sertai
kami. Sertai tiap langkah kami dari remaja kami. Sertai langkah kami dari kami pemuda hari. Sampai kami dewasa, firman-Mu tinggal di dalam hidup kami. Yes. Tinggal di dalam hidup kami. Berdaulat atas hidup kami. Supaya setiap perkataan cara kami hidup, kami menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi teladan. Sebagaimana Paulus katakan buat Timotius seorang yang muda itu. Untuk dia tidak mengejar dunia ini, tapi hidupnya mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sempurna, kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar benih firman Tuhan ini bertumbuh di hati anak-anak muda. Amin. Preda Jemaat Betani hari ini. Di dalam nama Yesus, firman-Mu tinggal tetap berbuah, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau firman yang hidup itu. Roh Kudus Engkau guru yang sejati. Tinggal di dalam hati kami. Melekat sungguh. Sehingga kami terus mengejar perbuatan-perbuatan firman-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu sudah selesai. Semua yang percaya katakan amin. Mari pengurus selanjutnya. Baik, kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. dalam Bapa memberkati kita di malam hari ini.
Kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah firman-Mu tinggal bersama dengan Preda, Jemaat Betani di hari ini. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Firman-Mu pengenalan akan Tuhan. Sejak sekarang ini mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera Allah di dalam persekutuan yang manis oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus tinggal bersama mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.